105,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Hai DV Mania, apa kabar? Sehat semuanya ya DV Mania. DV Mania, hari Rabu yang spesial banget ya, bersama acara mingguan kita yang pastinya di Haryono Show DV Mania. Yang spesial, kenapa? Karena Hendra mendampingi host spesialnya, yaitu Prof. Haryono Suyono. Profesor Dr. Haryono Suyono ini, wah, bener-bener istimewa dan spesial hari ini DV Mania. Kali kemarin juga istimewa banget. Karena kenapa? Prof ini ya, DV Mania, perlu diketahui nih. Saya baru tahu loh, bener, dan kepengen banget seperti Prof. Tapi apakah bisa DV Mania? Karena kenapa ya? Karena Prof Haryono ini menyelesaikan sarjananya S1, S2, S3. Wah, kalau dicampur jadi es campur ya, Prof. Ya, di Universitas Chicago. Nah, di Amerika Serikat DV Mania. Betul ya, Prof ya? Iya, iya. Wah, DV Mania. Kira-kira begitu. Jadi hanya dalam waktu 3 tahun ya, Prof ya? Masih kurang satu. Masih kurang satu. 3 tahun kurang 1 kuartal gitu. Oh, iya. Hebat banget deh pokoknya DV Mania S1, S2, S3 3 tahun kurang 1 kuartal. Nah, cuma dikelarin DV Mania ya, dengan waktu yang singkat banget pastinya. Coba yang lain lebih dari 3 tahun, bisa berpuluh-puluh tahun ya, Prof ya. Ada yang 5 tahun. Ada yang 5 tahun. Pastinya semua DV Mania pengen Di seperti sekolah Prof yang ya. sama itu. Di Iya. sekolah yang sama. Iya. Dengan latar belakang yang sama. Iya, latar belakang yang sama, di sekolah yang sama. Cuman kapan yang mau ke sana gitu ya? Ketinggalan pesawat terus nih, Prof. Sebenarnya kalau ada kemauan pasti ya, bisa. pasti bisa ya. Ya. Iya. Baik, DV Mania benar. Kalau ada kemauan pasti bisa. Dan Betul. DV Mania, tema kita di Haryono Show hari ini, Prof selalu sehat. Lihat aja penampilannya ya, karena kita selalu semangat ya, Prof ya. Betul. Betul. Nah, tema kita untuk kali ini karena spesial banget, yaitu bincang alumni bersatu untuk maju, Prof. Betul. Wah, bersatu kita maju, bercerai jangan sampai. Betul. Gitu ya, Prof ya. Dan DV Mania, saya di samping saya ada profesor, di sampingnya lagi juga ada siapa narasumbernya, tamu kita di Haryono Show untuk kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 5 di bulan Juli 2023 DV Mania. Jadi ya, DV Mania bisa menyaksikan langsung siaran kita nih melalui live IG nih, Prof, di @1034 FM ya. Terus juga bisa nonton di channel YouTube-nya ya, 1034 YouTube-nya FM. langsung YouTube-nya DV Mania semuanya. Kalau live IG bisa nih, dan sudah ada yang masuk juga di sini. Nanti komentar boleh ya di live IG 1034 FM Jakarta. Saya klik dulu nih. Ada 2 yang masuk. Nah, lagi nontonin langsung. Lalu ada Zoom juga hari ini. Ada Zoom hari ini nanti di talk yang ketiga ya, bersama Rektor. Wah, Prof nanti Zoom langsung sama Rektor ya. Nanti di talk keempatnya biasa ada tips dari tamu spesial di talk show untuk pagi hari ini, Haryono Show DV Mania. Jadi DV Mania, tamu saya pagi hari ini ya, Prof ya. Tamu kita di Haryono Show bersama Ibu Vivi Novita SE, MAK, Kepala Bagian Akreditasi dan Dosen Prodi Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta. Wah, masih muda, cantik, Prof. Masih muda. Tadi udah saya tanya, sudah punya anak belum? Nah, Katanya. belum. Oh. Tapi ada sutradaranya, Prof. Oh iya. Dokter ini Rosi. Dia pengawal itu. Dia pengawalnya, khusus, ya. pengawal khususnya ya. Baik, DV Mania juga nanti bisa bergabung. Kalau mau ikutan gabung melalui WhatsApp di 0811991034. Bisa boleh gabung, bertanya juga boleh ya, Prof ya. Boleh DV Mania, apalagi nanti langsung komen di live IG-nya tuh. Sudah ada lagi yang masuk, saya colek dulu. Nah. Terima kasih DV Mania. Masih di Haryono Show spesial bersama Profesor Haryono dan Hendra. Juga ada tamu spesialnya untuk hari ini ya, Prof ya. Iya. Nah, Prof, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bersama
Kak Novita ya. Masih cocok. Masih cocok ya, masih cocok Prof ya. Masih muda. Masih muda, ya enggak. Jadi dari mana semuanya, Cikal Bakal Universitas Trilogi ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia atau STEKP ya. Iya, ya Prof ya. STEKP. Nah, yang mahasiswanya banyak dari kalangan artis, ya, Prof ya. Juga para profesional. Oh, sebenarnya bukan artis yang bukan artis pertama, ya? tapi lebih profesional. Lebih profesional. Perbankan, bangsanya begitu. Pegawai kantoran gitu ya, Prof ya. Jadi belajarnya ekonomi, akuntansi. Oh, iya. Makanya yang kita ambil Mbak Novi ini akuntansi. Gitu. Iya, sesuai dengan temanya ya, Prof ya. Betul. Iya nih, dengan temanya itu Bincang Alumni Bersatu untuk Maju. Nah, ini Kak Novita ini Kepala Bagian Akreditasi dan dosen Prodi Akuntansi Universitas Trilogi. Jadi pas banget ya, Prof ya. Ya, sengaja. Rupanya yang ngatur kan Rosi. Sutradaranya ya. Sutradaranya ada di sini, tapi rupanya nggak siaran Ya siaran dia. Iya. Baik, dan kalau dengerin lagu tadi Jamrud Selamat Ulang Tahun. Wah, ini di momen ulang tahun pastinya kapan ulang tahunnya, terus dirayakannya dengan acara spesial seperti apa ya, Prof ya? Sebenarnya sudah lewat, Udah tapi lewat. acaranya Iya. kita mengundang para alumni. Nah, Iya. Novi ini alumni, tapi kebetulan mungkin karena Peter begitu Iya. ditahan oleh Trilogi menjadi dosen. Ya. Biasanya kalau pinter-pinter itu tahan gitu. Ya Rosi. Iya. Jadi ulang tahun ini Rosi masih ngajar juga enggak? Saya masih ngajar. Masih. Ya. Jadi ulang tahun ngajar. Hari ini tidak ngajar karena siaran ya. Iya. Ya ditahan yang bagus banget untuk penambahan dosen yang ada di Universitas Trilogi ya, Prof ya. Iya. Jadi ngajarnya pagi, siang, kadang-kadang malam juga. Iya. Ngajar saya ngajarnya bidang akuntansi dan bisnis, ya akuntansi keuangan bisnis. Itu ngajarnya ada kelas pagi, ada juga kelas malam. Kalau kelas malam itu tadi yang kata Prof, banyak itu adalah profesional. Iya. Jadi yang melanjutkan untuk mana lebih banyak, kelas pagi atau kelas malam? Hampir sama jumlahnya. Hampir sama ya. Hampir. Jadi ada kelas Sabtu Minggu ada nggak? Kelas Sabtu aja. Jadi kalau malam itu kuliahnya juga di Sabtu juga. Ya. Karena kita sedang memperluas jangkauan, jadi sebisa-bisa kelas Sabtu itu lebih diperbanyak, kelas malam lebih diperbanyak, karena pegawai-pegawai yang belum sarjana itu kita harapkan menjadi sarjana, kan begitu? Iya, jadi lanjut aja nih ya, Iya. Mas Hendra ya. Jadi kan di Universitas Trilogi itu selain yang reguler dari yang lulus SMA, SMK, ada juga yang kelas malam itu. Nah, kelas malam itu ada yang melalui program ekstensi jadi melanjutkan dari D3-nya, ada juga yang RPL. Artinya RPL itu tuh gini, Udah pengalaman kerja. Jadi itu diakui untuk mengurangi jumlah SKS yang ditempuh. Jadi lebih seperti kuliah merdeka gitu ya. Jadi lebih singkat waktu pembelajarannya. Jadi bukan 4 tahun, tapi bisa 3 tahun. Bisa nggak 2 tahun? Ada ketentuannya bisa. Jadi bisa lebih singkat. Misalnya kalau dia bidangnya akuntansi ini, selama pekerjaannya, pengalamannya dan kuliahnya lanjutnya di bidang akuntansi, nah itu di RPL kan ada banyak SKS seperti itu. Jadi yang menentukan itu dari dosennya atau dari ada lembaga khusus? Dan nanti ada assessmentnya. Jadi Kaprodi menentukan dulu, terus nanti di assess, ada penilainya yang mewawancara. Itu dari universitas ya? Dari universitas. Tidak usah dari Departemen Pendidikan Tinggi itu, tidak usah. Dari universitas ya. Bagus lah ya. Iya. Jadi di jurusan akuntansi banyak yang menempuh dengan RPL tertentu itu. Iya, gitu, Prof. Banyak juga. Banyak juga. Jadi ngajarnya bagaimana? Ngajarnya berarti di skip itu, kuliah-kuliah tidak ikut lagi ya?
mereka nanti tinggal ambil yang mata kuliah yang lebih kekhususannya gitu. Nah jadi tapi pembelajarannya kalau untuk mahasiswa yang udah experience itu kita lebih banyak ke kasus-kasus gitu ya, praktik gitu. Jadi teorinya dikombinasikan dengan praktek di lapangannya seperti itu. Jadi dosennya terpaksa harus mikir prakteknya kayak apa begitu Iya ya? bener Prof, iya dosennya juga harus ikut update gitu. Makanya dosen-dosen di akuntansi maupun di prodi-prodi yang lain itu kita juga diwajibkan untuk bukan diwajibkan ya, sebaiknya aktif juga di organisasi profesi kita, sehingga kita update ilmunya. Bisa nggak dosennya itu aktif di kantor-kantor bisnis begitu? Kita bisa gini, kadang-kadang kita juga diminta untuk jadi narasumber, memberikan pelatihan gitu di kantor-kantor bisnis seperti itu. Atau sekarang bisa membuka webinar ya? Webinar itu tadi jadi narasumber. Jadi kan kalau dengan kemajuan teknologi, jadi ya live streaming seperti ini, orangnya ada di mana-mana, tapi bisa mendengarkan kita seperti itu. Betul, banyak sekali manfaatnya ya Prof ya. Betul. Iya, terus tadi banyak yang sesuai dengan keahliannya ya di kantornya masing-masing, malah jadi singkat untuk kuliahnya. Iya. Keuntungan lain kalau kita masuk di Universitas Trilogi apa nih? Iya. Ini Universitas Trilogi itu kan letaknya di Jakarta Selatan ya, terus di lingkungannya daerah perkantoran, terus juga transportasinya tidak susah seperti itu. Nah selain itu juga Universitas Trilogi itu banyak kerjasama nih dengan perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN dan instansi pemerintah ya, karena selain menjadi lulusan Universitas Trilogi itu selain berkarir juga didorongnya itu untuk menjadi wirausaha. Nah tagline kita ini kan techno sociopreneur ya, artinya tuh wirausaha yang juga memperhatikan masalah-masalah sosial lingkungan dengan memanfaatkan teknologi seperti itu. Bahkan kita punya cita-cita sudah jadi pengusaha sebelum lulus gitu. Nah, iya benar itu Prof. Ya. Jadi itu ada kelasnya, ada kuliahnya, kuliah tekno sociopreneur, dan ini pas nih ya, ini kita lagi momennya nih, ada kita dapat kerjasama, dapat hibahnya dari Kementerian Koperasi, Kemenkop, jadi untuk membina UMKM di mana anggota tenannya juga ada dari mahasiswanya sendiri yang punya ide-ide usaha seperti itu. Gitu. Jadi mahasiswa sekaligus pengusaha. Jadi bahkan ada yang belum lulus tapi sudah jadi pengusaha gitu. Iya. Jadi kuliahnya untuk pengusaha ya. Iya. Yang kuliah malam biasanya ya. Enggak, ini yang reguler Prof. Bahkan ini anak-anak semester 2 juga ada yang udah punya ide bisnis seperti itu. Iya. Jadi beruntunglah kalau kuliah di Trilogi, karena teman-temannya sudah pengusaha begitu. Jadi kedepannya lebih maju Indonesia ya Betul. Prof ya. Insyaallah. Iya, apalagi mungkin setelah lulus, sebelum jadi lulus aja sudah jadi pengusaha. Setelah lulus mungkin kan banyak kan yang tinggal di daerah nih ya Kak Pipi ya, kan bisa membangun daerah masing-masing ya. Misalkan Kak Pipi ini dari Sumatera Barat gitu kan, bangun di daerahnya gitu ya. Bahkan sekarang rendang itu sudah sampai di bulan. Rendang sampai di bulan. Yang bawa ke bulan siapa Prof? Ada itu astronot bawa rendang. Gitu. Astronot bawa rendang, karena di bulan nggak ada rendang ya Prof. Ya, itu paling bisa yang online lebih dulu itu rendang. Kalau yang lain belakangan. Tapi sekarang kemarin sudah saya dapat kiriman soto. Tadinya cuma gudeg, tapi sekarang soto bisa dikirim lewat online gitu. Ini luar biasa. Kalau pecel ketoprak itu mudah. Tapi sampai soto saya heran bagaimana kan soto ya. Ada kuahnya Prof ya. Kuahnya itu kemudian ditaruh di plastik itu. Begitu rupa tidak pecah. Nah, kalau pecah bubar sotonya. Begitu juga dengan sudah ada teknik apa itu? Teknik bagaimana gara-gara ada COVID. Zaman COVID ini menciptakan entrepreneur yang memungkinkan kita bisa makan lewat handphone gitu.
Jadi makannya lewat handphone karena mecet handphone. Iya. Sampai waktu makan loh, mana makanannya? Kok mejanya kosong? Iya. Belum datang Pak katanya. Karena rupanya kena macet begitu. Jadi yang nganter kena macet. Nah ini salah satu yang tentunya timingnya itu harus disesuaikan. Jadi ini trilogi sangat ahli di situ. Nah, coba ceritakan lagi Nevi. Selain itu tuh mahasiswa trilogi itu bukan hanya didorong untuk teknikal, misalnya nih akuntansi. Oke, untuk menjadi akuntan yang handal saat ini bukan hanya bisa teknik akuntansinya, terus juga harus memahami etika profesinya. Dan yang paling penting nih kan kita sekarang era digital, maka akuntan pun harus harus bisa kompatibel dengan aplikasi-aplikasi akuntansi yang memudahkan para pebisnis dalam membuat laporan keuangan. Nah, selain itu juga nih mahasiswa itu juga diajarkan bagaimana untuk menjadi analis ya. Jadi bukan hanya membuat laporan keuangan tapi juga menjadi analis bisnis. Nah, untuk prakteknya itu mahasiswa itu melalui kegiatan kemahasiswaan didorong berbagai kompetisi bisnis plan, kompetisi akuntansi, bidang perpajakan, kompetisi bagaimana cara berpresentasi gitu kan. Ada kompetisi bahasa Inggris. Kalau dulu kan akuntansi semuanya pakai manual, tapi sekarang sudah ada template ya kan. Iya. Template. Saya masih ingat zaman saya dulu jadi kepala BKKBN itu memakan waktu berbulan-bulan sampai Kementerian Keuangan setuju bahwa daftar gaji itu bisa computerized. Dulu manual itu, jadi daftar gaji yang kertasnya 4 kali folio itu ditulis manual. Jadi manual itu lama, jadi pegawainya sampai 50-an begitu membuat daftar gaji tiap bulan. Nah, saya kemudian pakai komputer. Saya bilang pakai komputer ini tiap bulan tinggal 2 orang saja. Satu yang put in, satunya yang kontrol. Wah, ini tidak ada di Kementerian Keuangan. Coba dibicarakan Kementerian Keuangan. Akhirnya saya sama Menteri Keuangan berunding, BKKBN pertama kali daftar gaji pakai komputer itu. Jadi waktu itu 6 bulan sampai baru disetujui Kementerian Keuangan. Nah, sekarang tidak ada lagi pegawai daftar gaji sampai 50 orang itu nggak ada lagi. Semua pakai computerized. Apalagi sekarang akuntansinya computerized. Tidak ada lagi yang manual, nggak ada lagi. Ya, jadi pegawainya tentu sedikit ya. Ya makanya mahasiswa akuntansi itu bukan diarahkan hanya untuk bisa menghitung, menyiapkan, tapi juga mempresentasikan hasil hitungannya ini berguna untuk pengambil keputusan. Oh ya, tadi bicara tentang untuk mendukung UMKM nih ya. Nah, di trilogi ini prodi akuntansinya salah satu dosennya itu ada yang berhasil nih dari hibah membuat aplikasi tadi itu memudahkan UMKM dalam membuat laporan keuangan. Namanya tuh Accountex. Selain laporan keuangan juga perhitungan pajak. Sudah ada template-nya ya? Ada. Jadi kita baru pelatihan kemarin juga kepada UMKM itu. Jadi mereka gampang, jadi nggak sesusah mikir gimana ya cara bikin laporan, tinggal klik-klik dan bisa di mana aja gitu lewat HP. Kalau begitu bisa kita sosialisasikan itu untuk para UMKM, para pengusaha UMKM. Dan sekaligus nanti kalau UMKM-nya berhasil, bisa kita lakukan pameran sampai ke Singapura, ke Malaysia. Saya sudah punya hubungan dengan Singapura, Malaysia. Untuk pameran, nanti akan ada pameran pada bulan Agustus bulan depan. Nah ini cocok ini nanti. Iya, pas nih. Trilogi mempersiapkan UMKM untuk pameran dengan sistem computerized itu ya. Iya. Kak Pipi tadi perbilangkan sistem computerized. Terus tadi pelatihannya sudah untuk UMKM biar lebih mudah lagi. Di pameran produk. Nah, ini peminatnya gimana nih? Atau mereka ikut latihan? Aduh, Kak Pipi ini kayaknya agak susah atau gimana waktu pelatihan dilaksanakan? Mereka ini ya ternyata gitu. Ternyata nggak ribet ya, karena kan emang tuntutannya tuh UMKM itu kan
Kalau untuk mereka tahu nih kinerja bisnisnya itu berhasil atau enggak, itu kan memang wajib sebaiknya buat laporan keuangan. Nah itulah ya kami dari Universitas Trilogi itu dosen-dosen akuntansinya pengabdian masyarakatnya itu adalah memberikan pendampingan kepada UMKM, bukan hanya di Jabodetabek, bahkan kami juga waktu zaman-zaman COVID itu kami Zoom selama 1 bulan lebih itu dengan UMKM nasional Indonesia gitu, kerjasama dengan UMKM Indonesia seperti itu. Nah antusiasnya tuh mereka akhirnya tuh saya tahu ya kalau misalnya harga jual saya itu tidak menutupi biaya produksi saya seperti itu. Jadi selama ini tuh ternyata saya usaha nggak ada untung-untungnya ya, jadi seperti itu gitu. Profi ngajar itu apa enggak? Iya saya ngajar, ngajar Prof. Nanti saya minta Saya diajarin Kalau juga nih ngajar Prof. nanti minggu-minggu depan bisa kita undang lagi gitu ya. gitu. Ada tim-timnya juga Prof, bisa bergantian. Jadi para UMKM juga biar mengetahui semakin majunya sosial media ya Prof ya. Berarti radio FM ini bisa menyiarkan bagaimana Universitas Trilogi sangat maju dengan sistem itu tadi computerized UMKM ya. Iya, kan tadi temanya bersatu kita maju. Nah, untuk para pemula kan pengen, saya jadi tertarik nih masuk Universitas Trilogi. Biayanya berapa ya? Ini menarik nih. Jangan hitung biaya. Kata Prof jangan hitung biaya, ilmunya dong. Kan biasanya, waduh, mahal gak ya uang pangkalnya berapa ya? Jadi gini nih, untuk adik-adik nih yang baru lulus SMA, SMK, bingung nih mau masuk mana. Jadi ini ada jalur tanpa tes nih kalau peserta istilahnya sekarang SNBP, SNBT, UMPTN. Ada juga kalau misalnya adik-adik aktif di OSIS atau ekstrakurikuler, berprestasi akademik atau non akademik, itu dapat benefit selain tanpa tes, bebas uang gedung senilai 25 juta rupiah dan bebas biaya formulir, jadi nggak usah pakai biaya formulir. Setelah itu kalau misalnya nih selama perkuliahan punya prestasi, punya prestasi, ada kesempatan lagi nih dapat beasiswa Prof. Jadi beasiswanya ada beasiswa prestasi akademik dari IPK minimal 3,25, ada juga beasiswa karena kita punya kerjasama nih dengan Bank Indonesia. Jadi ada beberapa mahasiswa di Trilogi yang saat ini dapat beasiswa dari Bank Indonesia, dari beasiswa Yayasan Jakarta seperti itu, dan beasiswa Basnas. Kak Pipi juga kan jalur prestasi nih DP Mani, akhirnya ditahan sama Universitas Trilogi, jangan kemana-mana. Harus pinter gitu. Karena dosen di akuntansi biar bertambah nih begitu Prof. Kan jadi, wah dosennya banyak nih di akuntansi, saya mau masuk Universitas Trilogi deh gitu kan. Memang jurusan ekonomi akuntansi di Trilogi itu sangat maju karena apa? Karena ini dulu STEKPI itu ekonomi dan akuntansi. Tapi sekarang bidang yang non ekonomi mulai berkembang dan mulai maju. Gitu ya Kak Pipi. Dan selain akuntansi juga berkembang luas. Tadi sudah bekerjasama dengan para pembisnis ya. Mungkin dari lulusan ini kan bisa dikaryakan juga gitu ya. Iya, jadi adik-adik nih kalau mau masuk Universitas Trilogi bukan hanya ada akuntansi ya. Jadi kita tuh ada 2 fakultas, jadi ada Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora. Nah di bawah Fakultas FEBH itu ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan, ada nah yang pengen jadi guru nih, ada juga nih. Nah ada mau jadi guru SD, ada nih PGSD. Kalau mau jadi guru PAUD, ada namanya PG PAUD. Nah barusan nih PG PAUD akreditasinya baik sekali nih, baru dapat baik sekali. Terus baru saja muncul itu. Terus di fakultas satunya lagi Sains, Teknologi, dan Desain. Nah judulnya juga Sains, Teknologi, dan Desain nih. Ini bergeraknya mau jadi pebisnis tapi bidang pertanian, itu ada agribisnis. Jadi lengkap lah. Terus ada mau ngolah makanan, ada namanya ITP, atau pertanian perkotaan gitu, lahan sempit, itu namanya AET. Terus kalau bisa desain ada DKV, desain komunikasi visual, desain produk. Nah yang senang ngutak-ngatik nih aplikasi software, nah itu di sistem informasi sama teknologi informatika. Luas ya Prof ya.
Pantesan Luas, tadi ya. sutradara Rossi menyatakan kita mau panen katanya karena kan tadi ada petani. Jadi Ya. ada kebun di belakang di Iya, kampus. ada. Kebunnya belum terlalu maju ya, tetapi sebentar lagi maju. Karena saya pembinanya itu tiap kali nanyakan rektornya gimana, udah maju? Ya Pak. Gitu. Gimana sutradara? Biar maju kata Prof ya. Iya, itu kalau di depannya sih kebunnya ada kebun durian ya Prof, banyak ya. Depan kampus ya. Jalan Kalimantan. Sudah langsung berbuah itu. Itu langsung berbuah. Banyak di situ ya. Wah, luas DP Mania. Jadi sekelas dari PAUD aja memang harus punya titel ya. PAUD yang tugas di Arpetra juga ya. Mereka memang diajukan untuk belajar di universitas. Maksudnya di sini nih pas banget kalau di Universitas Trilogi ya. Karena saya punya teman guru PAUD mau kemana? Mau kuliah gitu. Karena meneruskan kuliahnya untuk sekelas PAUD aja tuh tadi itu ya. Iya kan, pendidikan anak kan harus dari usia Iya, dini ya kalau iya. Dan ngajarnya. di negara maju PAUD itu luar biasa itu. Kayak di Denmark itu tidak ada anak-anak balita yang tidak kuliah, tidak sekolah. Semuanya masuk PAUD. Ya, saya zamannya dengan Pak Habibie itu kita gerakkan PAUD. Bahkan sekarang Kementerian Desa itu membangun gedung-gedung PAUD di hampir semua desa sekarang sudah penuh PAUD-nya. Kadang-kadang kalang kabut dosennya, gurunya, bunda PAUD-nya. Iya. Nah, Kak Pipi, ini buat para orang tua nih yang lagi mendengarkan kita nih via streaming di www.1034fm.com. Wah, kayaknya anak saya harus nih dan tertarik nih masuk Universitas Trilogi. Gimana nih untuk para orang tua, ajakan dari Kak Pipi? Orang-orang tua seperti saya punya anak gitu kan, yang lainnya DP Mania pendengar kita di Ya, sini. ini Bapak Ibu orang tua yang anaknya masih bingung-bingung nih mau Iya, kuliahnya di mana. iya, betul. Pertama datang dulu deh ke kampus kami nih, Universitas Trilogi nih. Kita lihat-lihat Universitas Datangnya Trilogi. nggak dipungut bayaran. Enggak, gratis. Nanti bisa ketemu saya juga kok. Nanti saya yang pandu keliling-keliling seperti itu. Nah, terus tadi kan udah banyak ya jurusannya, program studi ya yang ditawarkan di Universitas Trilogi. Terus bisa juga kuliahnya ada kuliah pagi kalau yang reguler ya. Terus kalau dia udah pernah bekerja ya bisa kuliahnya malam seperti itu. Nah, kalau yang seneng nih hitung-hitungan, saya pengen di dunia bisnis. Oh ya, di dunia bisnis pun, di dunia usaha nih, entrepreneur pun nggak mau kerja, saya maunya usaha. Nah, itu juga harus memiliki kompetensi akuntansinya tuh. Jadi jangan berpikir wah kalau akuntansi ini kita harus di belakang komputer terus wah lihat angka-angka aja, enggak. Jadi akuntansi di Universitas Trilogi itu juga diajarkan bagaimana lulusannya nanti juga bisa membuka usaha sendiri seperti itu ya. Jadi buka konsultan bidang akuntansi atau nanti jadi trainer untuk UMKM seperti itu, dengan memanfaatkan kan anak sekarang nih ada bau-bau teknologinya enggak gitu kan. Nah, itu kita semua di Universitas Trilogi itu mendorongnya mahasiswanya tuh gagap teknologi ya Prof ya. Kalau dulu akuntansi itu sibuk karena mengisi itu isi kertas-kertas ya, Prof, kertas ya. itu. Kalau sekarang tidak, semuanya sudah di komputer kan. Semuanya sudah pakai template dan sebagainya. Jadi tinggal ngisi tangannya saja di komputer. Jadi kalau dulu pegawainya bisa 50 orang, itu sekarang 1-2 orang saja. Sehingga jurusan akuntansi sekarang harus bisa tari-tarian segala macam. Nah, itu tadi. Jadi yang masukin data 2 orang, berikutnya lagi tuh yang melakukan analisis, yang lainnya lagi tuh yang mempresentasikan ini hasil analisis. Nah, itu jadi kita kerja jualan tim. ya, ikut jualan. Jadi kerja tim sesuai tagline Trilogi ya Prof ya, kolaborasi gitu. Terkait semua ya Prof. Ya. Dia bisa akuntansi, bisa persentase, bisa jadi entrepreneur. Wah, komplit dong, paket komplit. Berarti para orang tua nih, DP Mania, tadi kata Kak Pipi, datang aja dulu, nanti dianterin deh. Ini ruangan ini. Karena kan banyak jurusannya tuh kan tadi. Makanya Rusi kan urusannya bukan lagi akuntansi, sudah urusan mengajar dan sebagainya. Karena itu link semua. Jadi
siswa-siswa SD, SMP, SMA itu bisa langsung ke trilogi. Bisa juga bekerja, tapi nanti kemudian kembali ke universitas. Trilogi siap, betul. Jadi tidak usah nunggu SMA lalu nanti belum punya duit mau kuliah, ya sudah kerja dulu. Kalau habis kerja baru kuliah, itu boleh. Nah, ini trilogi. Iya. Baik. Selamat pagi Pak Rektor. Novita sudah cerita tentang trilogi ya. Mungkin Pak Rektor bisa cerita tentang trilogi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, di Universitas Trilogi ini memang sedang dalam proses pengembangan terus-menerus. Ya. Pada saat ini, akreditasi Trilogi itu untuk institusinya adalah B dan sedang diproses menjadi terakreditasi baik sekali. Nah, Universitas Trilogi saat ini memiliki 13 program studi. 13 program studi. Nah, beberapa itu sudah terakreditasi B atau baik sekali, tapi memang beberapa masih terakreditasi baik. Dan ini sedang kami proses terus agar akreditasi di Universitas Trilogi ini menjadi lebih baik ke depan, baik program studinya maupun institusinya. Karena memproses akreditasi institusi itu harus melalui akreditasi program studi terlebih dahulu. Karena pada prinsipnya akreditasi institusi adalah akumulasi akreditasi program studi. Nah, dalam saat ini yang baru kita peroleh adalah peningkatan akreditasi dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini PG PAUD yang tadinya dari C menjadi baik sekali. Ini kebetulan SK-nya baru saya terima kemarin, jadi masih hangat ini akreditasi PG PAUD, dan dalam waktu dekat kami akan mengurus akreditasi untuk S2 MM yang akan habis pada bulan Maret tahun 2024 dan program studi PGSD yang akan habis pada bulan Mei tahun 2024. Ini akan kami persiapkan dari sekarang. Ya, kami persiapkan dari sekarang supaya nanti hasilnya bisa lebih baik. Gitu ya. Nah, saat ini di Universitas Trilogi sedang dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kami masih membuka pada adik-adik yang baru lulus SMA dan yang sudah bekerja tetapi ingin melanjutkan, atau ada yang sudah bekerja lama tapi ingin memperbaiki posisi kerjanya, kami membuka itu. Dan kami memiliki program yang disebut dengan program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi dari pengalaman-pengalaman adik-adik, pengalaman bekerja, ataupun telah mengikuti pelatihan, telah mengikuti kursus-kursus, kami bisa menghargai itu sebagai kredit yang sudah pernah dilakukan. Jadi kuliahnya lebih pendek ya? Ya, kuliahnya akan lebih pendek bagi mereka yang sudah mempunyai pengalaman kerja ataupun yang sudah mengikuti bermacam-macam pelatihan ataupun pendidikan sebelumnya. Bisa nggak itu sampai separuh begitu, Prof? Ya, jadi maksimum malah lebih, maksimum bisa sampai 70%, Pak. Oh, bisa sampai 70%. Iya, jadi kalau dari misalnya 4 tahun itu bisa ya tinggal 1,5 tahun gitu, sisanya bisa asal pengalaman dan pendidikan pelatihan yang sudah dilakukan itu sudah cukup lama, itu sudah cukup banyak. Jadi tidak harus mereka yang sudah berpengalaman lalu mengikuti pendidikan
sama dengan yang baru lulus, tidak Pak. Di Ini sini kami kesempatan bagus menghargai. sekali ya. Iya, Kalau ini tenaga-tenaga senior dari berbagai kementerian itu bisa S2 tidak sampai 2 tahun ya. tidak sampai. Kalau ini pengalaman kemarin yang kami laksanakan dengan Perpusnas, karena rata-rata mereka sudah pejabat eselon 3, eselon 2, itu hanya tinggal sisa 12 SKS, Bro. 12 SKS itu bisa ditempuh dalam 1 tahun? 1 tahun, karena hanya 2 mata kuliah, 6 SKS mata kuliah, dan ditambah skripsi saja, tesis gitu. Jadi itu ya 1 tahun lah kira-kira gitu. Oke, silakan Prof. Ya, jadi kami ingin berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman yang akan mengembangkan kemampuannya, dan saya kira Universitas Trilogi ini merupakan tempat yang cukup baik bagi teman-teman untuk 7 menit lagi. Jadi bagi teman, ya silakan. Jurusan-jurusan ekonomi banyak yang masuk untuk dengan sistem itu ya Prof ya. Iya, sampai hari ini untuk S2 saja sudah ada 50 orang yang kami tangani untuk program RPL ini, Pak. Jadi cukup kelihatannya animonya cukup besar karena memang ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang sudah bekerja untuk melanjutkan ataupun memperbaiki kinerjanya di waktu-waktu yang akan datang. Jadi mulai minggu yang lalu kita mulai dengan siaran radio ini, Prof. Jadi barangkali setiap bulan itu 1 kali atau 2 kali itu kita siarkan. Mungkin nanti kita gilir. Sekarang ini baru Rusi Askandar dari PGSC ya. Lalu juga dari akuntansi. Tapi nanti mungkin bergiliran begitu saya atur dengan di radio dan kita atur dengan Zoom maupun dengan YouTube, Prof. Ya, saya kira sangat menarik dan sangat membantu kami ini, Prof. Haryono. Jadi kami bisa menyampaikan hal-hal yang terbaru kepada masyarakat secara lebih mudah, secara lebih luas melalui program-program ini. Kalau tanpa program semacam ini, saya kira ketika ada sesuatu yang baru di Universitas Trilogi ini akan lambat sampainya, tetapi dengan metode ini akan menyebabkan akan lebih cepat sampai ke masyarakat. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sampai terima kasih. Lagi 2 minggu lagi. Ya, sehat-sehat selalu, Prof. Mudah-mudahan selalu. Prof. Baik, DP Mania. Terima kasih buat rektornya. Sama-sama, Bapak. Sudah bincang-bincang ya, Prof ya. Ada tips bagaimana nih agar diterima di Universitas Trilogi ini ya, Novi ya. Untuk diterima di Universitas Trilogi, seperti tadi udah disebutkan, nggak usah khawatir nih kalau punya prestasi akademik, non akademik, terus kita nih aktivis nih selama sekolah, siswa jadi OSIS atau ekskul. Nah, itu dapat kemudahan nih, nggak usah pakai tes. Yang tadi juga ikut jalur penerimaan PTN. Terus juga yang penting lagi tuh di Universitas Trilogi itu kalau kitanya nggak bisa dalam pelajaran, itu kita nggak ada jarak tuh dengan dosen. Artinya gini, malu bertanya di kelas, bisa nih kita jauh-jauh dosennya di luar kelas tuh belajar gitu. Terus juga pembelajarannya itu selain di kelas dengan kakak tingkat dalam organisasi himpunan mahasiswa jurusan himpunan mahasiswa program studi. Kalau di akuntansi namanya Himaksi, himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, di situ ada kelas-kelas mentoring, jadi kakak kelas yang tutorial ke adik-adiknya. Jadi nggak perlu takut nih, aduh saya kayaknya nggak ngerti nih akuntansi, nanti mau belajar sama siapa gitu. Jadi kita itu saling belajar deh, berkelompok belajarnya
Iya. Seperti itu. Jadi nggak usah malu bertanya karena dosennya terbuka ya. Zaman saya kuliah di Universitas Chicago dulu, saya misalnya dikasih, oh Haryono kamu dapat B nih, mau ujian lagi kalau begitu. Mungkin nanti di trilogi kita atur begitu. Kalau yang dapat C, C saya nggak mau C, maunya A. Kalau dikasih waktu seminggu lagi, ujian lagi. Sudah ada belum? Oh iya, itu namanya ini ya, ada beberapa program namanya tuh remedial gitu. Jadi bisa perbaikan nilai seperti Ya, itu. sudah ada ya. Mm-mm. Bagus. Jadi nilainya di ujian itu AA terus begitu, sehingga kelihatan pinter kita itu. Iya. Bahkan ini yang paling menarik nih, kalau di kelas tekno sociopreneur nih, sesuai dengan tagline-nya trilogi nih Prof. Jadi kalau dia idenya itu sampai dapat hibah, itu auto A. Jadi langsung dapat otomatis A. ya. Otomatis A gitu. Gitu. Jadi kalau terus kayak ini kan kita mau ujian akhir nih. Nah, itu dikompetisikan tuh antar kelas tuh di tekno sociopreneur. Nah, yang nanti dia juara itu ya udah auto A gitu. Otomatis A. Iya. Baik Prof, sebelum kita closing di Haryono Show, apa nih pesan dari Prof? Jadi kalau sudah selesai kuliah, bikin karya atau menjadi pekerja nih Prof? Jadi harusnya bikin karya. Bikin Jadi karya, pekerja itu nomor terakhir itu. Iya. Karena bikin karya itu berarti entrepreneur. Karena tagline kita itu entrepreneur. Jadi kita tagline entrepreneur dan tagline lain itu mandiri. Jadi mandiri untuk maju. Makanya kita pakai hari ini mandiri untuk maju. Baik, DP Mania, mudah-mudahan semuanya, karena kita mau closing ya Prof ya, bincang alumni bersatu untuk maju kan temanya Prof. Betul. Iya, terima kasih DP Mania semuanya, dan terutama terima kasih ya Prof atas kehadiran Kak Vivi Novita SEMAK, Kepala Bagian Akreditasi dan dosen Prodi Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta ya Prof ya. Ya, betul. Ya, dan mudah-mudahan di kesempatan Rabu yang akan datang bisa kembali hadir nih ya. Kamu-kamu kita undang lagi dong Prof. Ya kayaknya kurang puas nih obrolannya. Jadi tadi Pak Rektor kan sudah kasih Iya, petunjuk. iya. Jadi 2 minggu lagi Iya. kita khusus penerimaan mahasiswa. Iya. Ya, jadi barangkali Novi bisa menemani begitu. Nah, insya Allah kita ditemani. Baik DP Mania, terima kasih untuk semuanya. 1 jam kebersamaan kita selesai di Haryono Show. Kita ketemu lagi di Rabu yang akan datang. Kak Vivi terima kasih ya. Terima kasih. Salam buat Kak. dosen-dosen yang ada Iya. di Universitas Trilogi, sukses dan makin maju. Sutradaranya terima kasih Kang Rosi. Prof, terima kasih juga ya Prof ya. Sama-sama. Ya. Sehat semuanya DP Mania. Akhirnya saya Hendra bersama Profesor Dr. Haryono Suyono juga Kak Vivi pamit, sampai jumpa di Haryono Show yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.